Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Kristus. Belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan 26 berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jemaat yang dikasihi Tuhan adalah baik dan bijaksana untuk mempersiapkan masa depan, baik masa depan kita maupun masa depan anak-anak kita. Untuk mempersiapkan masa depan, banyak orang melakukan investasi maupun membeli produk asuransi. Berinvestasi untuk pendidikan anak-anak kita. Berinvestasi untuk memberikan jaminan pada saat kita pensiun atau hari tua kita. Atau kita membeli produk asuransi untuk berjaga-jaga jika tiba-tiba kita mengalami masalah kesehatan. Semuanya itu adalah hal yang baik dan bijaksana, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita alami di masa depan. Kesuksesan yang kita alami saat ini dan kita nikmati, belum tentu akan kita nikmati seterusnya. Kekuatan pada masa sekarang dapat saja menjadi kelemahan pada masa depan kita. Bahkan kondisi perekonomian yang tidak jelas membuat manusia, membuat setiap kita bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Manusia mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk masa depannya. Mempersiapkan kebutuhannya selama kita masih berada di dalam dunia yang fana ini. Namun kita perlu bertanya, bagaimana jika kita tidak berada lagi di dunia ini? Dengan kata lain, bagaimana jika kita telah meninggal dunia? Bagaimanakah kita selanjutnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa kehidupan hanya sebatas di dunia ini saja. Jika manusia telah meninggal, maka semuanya akan berakhir. Pemahaman yang berputar hanya sebatas pada kehidupan di dunia ini adalah suatu pemahaman yang dangkal. Karena ternyata sebagai pengikut Kristus, kita diberikan pemahaman bahwa ada satu kehidupan yang lain setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan bersama-sama dengan Allah di dalam hidup yang kekal. Ini bermakna setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan yang lainnya. Rasul Paulus menjelaskan dengan tegas kepada kita tentang hal ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kita kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Oleh karena itu, pengharapan kita kepada Kristus bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, akan tetapi juga untuk kehidupan setelah di dunia ini. Kehidupan setelah kematian di dalam kekekalan. Itulah sebabnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan akan kebangkitan, cenderung dengan sadar melakukan tindakan-tindakan perilaku-perilaku yang merusak, dan menjatuhkan diri di dalam berbagai macam dosa. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan akan kebangkitan, menganggap bahwa setelah kematian semuanya akan berakhir begitu saja. Semuanya akan selesai. Tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan yang lain. Bahwa di dalam Kristus ada jaminan kehidupan setelah kematian kepada manusia. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Akan tetapi untuk mendapatkan jaminan ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu percaya kepada Yesus. Kita diminta untuk mempercayai Yesus, bahwa setelah kematian di dunia ini masih ada kehidupan yang lain bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan, perspektif kita tentang kematian menjadi berubah. Kita akan melihat bahwa kematian adalah suatu sarana untuk dapat masuk ke dalam kehidupan yang lain. Kematian tidak akan dianggap lagi sebagai sesuatu yang menakutkan. Bahkan kematian itu dianggap sebagai satu pintu yang harus dilalui dengan keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus telah menanti di balik pintu tersebut. Dalam iman kita dapat berkata bahwa hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Jaminan kehidupan yang diberikan kepada kita adalah satu dasar bagi kita untuk berperilaku di dalam dunia ini. Dalam iman kita percaya bahwa setelah kematian kita akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Maka segala perilaku, segala tingkah laku, pemikiran, perkataan kita merupakan gambaran dari kehidupan yang akan datang. Kehidupan dunia ini bukan lagi menjadi fokus akhir dari hidup ini. Sehingga kita akan mampu untuk menjalani hidup ini. Walaupun kondisi yang kita hadapi di dunia ini tidaklah mudah. Mungkin kita mengalami penderitaan, sakit hati, ketidakadilan dan lain sebagainya. Akan kita mampu lalui, kita mampu hadapi bersama-sama dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita, memberikan satu jaminan kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan hal ini menjadi satu dasar bagaimana kita berperilaku di dunia ini. Biarlah tutur kata kita, pemikiran kita, perbuatan kita didasari dengan semangat kebangkitan Kristus. Sehingga yang kita lakukan berfokus kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah cara kita sebagai anak-anak Tuhan menghidupi kebangkitan Kristus yang memberikan pengharapan dan juga jaminan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebangkitan Tuhan yang memberikan pengharapan dan jaminan kepada setiap kami akan kehidupan yang kekal. Biarlah kehidupan kami di dunia ini menjadi satu kehidupan yang berfokus pada kebangkitan dan hidup kekal yang Tuhan berikan. Sehingga selama kami hidup di dunia ini, segala perbuatan kami, tutur kata kami, dan pemikiran kami hanya untuk menyenangkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin dan sertai selalu kehidupan kami sepanjang hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.